Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'da. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati pemantik diskusi kita pada malam hari ini, Mbak Nabila Sema Sobria, dan juga teman-teman yang bergabung pada diskusi kedua di acara Cakrawala yang diinisiasi oleh Lingkar Diskusi Bayana. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa berjumpa melalui ruang Google Meet ini dalam keadaan sehat dan tanpa halangan suatu apapun. Sekedar informasi saja bahwa Cakrawala ini adalah diskusi yang berseri. Yang pertama itu kemarin membahas tentang Qiraah Mubadalah, karyanya Pak Fakihuddin Abdul Qadir, dan yang kedua kali ini kita beralih ke bedah tesis. Dalam hal ini tesis yang dibedah adalah karya pemantik kita pada malam hari ini. Oke. Mungkin sebelum kita serahkan forum kepada Mbak Nabila selaku pemantik, di sini saya selaku moderator sedikit menyampaikan beberapa pengantar mungkin ya terkait dengan tema kita pada malam hari ini. Ya, tema kita pada malam hari ini adalah membahas tentang ayat-ayat kauniyah. Ketika kita berbicara tentang ayat-ayat kauniyah, tentunya kita tidak bisa lepas dari yang namanya tafsir ilmi. Yang mana tafsir ilmi sendiri itu di kalangan ulama masih terjadi perdebatan ya. Sebagian ada yang menerima dan sebagian ada yang menolak. Dan juga ayat-ayat kauniyah ini, saya kira posisinya itu sangat penting. Yang pertama karena Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Rob. Itu kan di wahyu pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan melalui fenomena penciptaan. Kemudian beberapa mufassir juga menganggap bahwa sebagian besar ayat Al-Quran itu berbicara tentang alam semesta. Misalnya pendapat dari Tontowi Jauhari di Muqaddimah tafsirnya Al-Jawahir itu bilang bahwa lebih dari 750 hingga 1000 ayat itu berbicara tentang ayat-ayat kauniyah. Sedangkan ayat-ayat hukum itu hanya terdiri dari 250 ayat. Nah, demikian penting posisi ayat kauniyah itu menjadi perhatian bersama bagi para pembaca Al-Quran. Dan pemerintah kita, Kemenat, melalui Kemenat itu juga mengeluarkan beberapa karya yang berkaitan dengan tafsir ilmi, buku berseri. Ada yang membahas tentang air, kemudian ada yang membahas tentang hewan, dan lain sebagainya. Dan itu bisa diunduh secara gratis di websitenya, di Pustaka Lajnah kalau nggak salah. Nah, tokoh yang akan kita bahas pada malam hari ini itu posisinya adalah sama seperti tokoh-tokoh lain yang concern di kajian tentang tafsir ilmi seperti Zahul An-Najjar, kemudian Tontowi Jauhari dan lain sebagainya. Hanya saja tokoh kita pada malam hari ini, Nidal, itu backgroundnya adalah dari sains murni yang dia melakukan pembacaan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Ya kurang lebih sama seperti kayak teorinya Syahrur dan lain sebagainya, yang sebetulnya basicnya itu bukan dari ilmu Al-Quran, tafsir, itu bukan. Nah, hal ini menjadi sisi kontroversi tersendiri ya, karena suatu pendapat ketika tidak dilontarkan oleh yang kompeten di bidangnya itu pasti akan ada sisi tertentu yang bisa menjadi sasaran kritik. Dan dalam hal ini tesisnya Mbak Nabila Sema itu akan mengkritisi pemikiran dari Nidal Ghosam.
Mungkin tanpa berlama-lama ya, sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu pemantik kita pada malam hari ini, Mbak Nabila Sema. Ini S1-nya dulu di IAT UIN Malang, UIN Maliki Malang, dan kebetulan skripsinya juga atau artikel jurnal ya, pakainya artikel jurnal ya Mbak Sema. Artikel jurnalnya itu membahas tentang tafsir ilmi juga. Iya. Kemudian melanjutkan di Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir juga di UIN Wali Songo Semarang, mendapatkan predikat sebagai wisudawan terbaik dan tesis terbaik gitu. Lagi-lagi membahas tentang tafsir ilmi, berkaitan dengan tafsir ilmi. Jadi saya kira pemantik kita pada malam hari ini cukup otoritatif untuk membahas tafsir ilmi. Ya, mungkin itu sedikit pengenalan dari saya tentang pemantik kita pada malam hari ini. Untuk selanjutnya forum saya serahkan kepada Mbak Sema, nanti waktunya sekitar 40 menit untuk penyampaian materi pemantik dan dilanjutkan oleh sesi diskusi atau tanya jawab. Tempat dan waktu saya persilahkan Mbak Sema. Monggo. Baik, pertama-tama terima kasih Kak Jamal atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama saya mau berterima kasih kepada Forum Bayana yang sudah menghadirkan saya pada sharing diskusi bedah tesis kali ini. Dan juga saya berterima kasih ke Kak Syahda yang beberapa hari yang lalu WhatsApp saya gitu ya, meminta untuk ayo Dek Sema sharing diskusi untuk tesis bedah tesis gitu, mumpung lagi hot-hotnya gitu. Oke, boleh gitu. Terima kasih. Kalau boleh tahu foundernya siapa ya Kak? Ini Bayana. Atau Ya, bareng-bareng? Bareng-bareng ini. Oke. Ya, intinya terima kasih sudah menghadirkan saya sebagai pemantik pada diskusi malam hari ini. Jadi saya izin share screen ya. Oke. Ini saya nulis tesis sendiri, terus bedah-bedah sendiri gitu. Udah kelihatan belum ya? Sudah, Mbak. Aman. Udah kelihatan. Udah full kelihatan ya, Kak? Udah. PPT-nya udah kelihatan. Oh ya, oke. Oke, jadi di sini saya mau sharing dikit tentang mungkin perjalanan tesis dan juga isi tesis ya, biar nggak terlalu sepaneng. Kayaknya kalau misalkan diisi sama isi tesis pure itu kayaknya bakal sepaneng banget, apalagi malam-malam gitu ya, udah ngantuk-ngantuk gitu. Jadi kebetulan saya ini mengambil pembacaan ayat-ayat kauniyah dalam pendekatan sains modern, studi kritik atas teori kuantum nidal kosong. Jadi sebenarnya yang dikatakan Kak Jamal itu, saya S1 juga kebetulan neliti tentang tafsir ilmi. Sebenarnya S2 ini tuh mau kayak ngambil fenomena yang lain gitu, entah feminisme, entah politik atau yang lain, tapi kok kayaknya mau terjun yang lain tuh kayak harus banyak baca lagi dan lain-lain. Akhirnya kayak yaudahlah nyemplung sekalian ke tafsir ilmi lagi untuk pengembangannya gitu. Dan ketika saya nge-share ini tesis ke teman-teman yang IAT, kemudian juga saya punya teman-teman di Saintek, itu rata-rata ketika membaca pertama kali judul saya, jadi pembacaan ayat-ayat kauniyah dalam pendekatan sains modern, itu rata-rata menginterpretasikannya tuh dengan, oh kamu ini itu meneliti menghimpun ayat-ayat kauniyah, kemudian kamu menggunakan menggunakan teori kuantumnya nidal kosong. Rata-rata membacanya seperti itu. Kalau hanya melihat judul saja, tapi ya nggak semudah itu gitu. Nah, kemudian perjalanan tesis ini awal ketika saya punya judul ini awalnya pasti ada sebuah masalah gitu. Nah kebetulan penelitian saya tuh tipe orang yang struggle-nya itu di awal. Jadi kayak gimana caranya punya ide, gimana caranya bikin masalah, udah hidup banyak masalah, terus kok
nyari-nyari masalah lagi gitu ya. Apalagi kalau misalkan di sini mungkin banyak yang mayoritas S2 IAT ketemu Prof Ikhwan gitu. Ayo ndang agi-agi ke Kaprodi terus bawa masalah gitu udah. Nah, jadi saya tuh sebenarnya punya ide pemikiran tesis itu dari Desember 2024 gitu. Jadi tapi saya tuh masih bingung spesifikasi mau meneliti apa gitu kok. Kayaknya semuanya tuh menarik ketika baca artikel gitu. Misalkan hermeneutik kok kayaknya menarik, masuk pikiran, kemudian teori ini itu menarik, kemudian semantik kok ya menarik, tafsir ilmi menarik, feminisme menarik, dan yang lain sebagainya. Tapi itu kayak nggak ada titik finishnya kok malah muter-muter di otak gitu, malah nggak ketemu jalan pikirannya sehingga eh, akhirnya muncul sebuah ide yaitu ya pembacaan ayat-ayat kauniyah ini. Awalnya saya tuh nggak kenal sih, lebihnya tahu Nidal Gosom ini itu ya gara-gara saya juga kebetulan sering sering sekali membaca buku-buku tentang tafsir ilmi dan juga dulu saya SMA itu kebetulan SMA Sains dan juga ada eh, pelajaran tentang ayat-ayat sains, kemudian nalar ayat-ayat sains dan juga sebenarnya yang melatar belakangi saya masuk IAT itu ingin juga menemukan titik temu finalnya antara Islam dan juga sains atau ilmu pengetahuan gitu. Yang mana kita ketahui bahwasanya ketika sudah menginjak tesis ataupun penelitian S2 itu kan bukan hanya menguji kritik, misalkan Fadlur Rahman punya hermeneutika double movement, kemudian Schleiermacher punya hermeneutika apa itu. Kemudian kan kalau misalkan S1 hanya terbatas, oh ternyata teorinya ini ketika diimplementasikan kepada fenomena ini, oh hasilnya seperti ini. Tapi S2 ternyata nggak semudah itu gitu, karena S2 bersifat pengembangan. Sebenarnya ketika saya juga eh, mengajukan judul ini ke beliau Kaprodi itu sebenarnya inginnya beliau itu titiknya itu ada sebuah temuan yang mungkin solusi terhadap Islam sama sains itu seperti apa. Tapi saya pikir kok ini S2 kok kayaknya terlalu berat untuk arah situ sehingga akhirnya finalnya cukup di studi kritik atas teori kuantum Nidal Gosom. Sehingga ketika udah ada masalah, kemudian saya menghimpun data-data dan juga kemudian judul itu udah di ACC dan juga outline, sehingga muncul ide. Dan saya tuh juga tipikal orang yang misalnya udah ada masalah dan juga udah ada ide, itu udah pasti kepikiran tentunya gap dan novelty ya, karena penelitian juga pastinya ketika udah ada masalah, ide, itu pasti kelihatan gitu. Oh, ternyata tulisannya ini tuh gapnya itu seperti ini gitu. Ada celah di tulisan itu sehingga bisa diteliti dan kemudian ketika kita menulis itu nggak sia-sia gitu karena ada keterbaharuannya di lingkar akademisi gitu. Kemudian ketika saya udah menemukan hal-hal seperti masalah, kemudian ide, kemudian ada gap novelty, kemudian eh, secara nggak langsung itu udah muncul lingkaran-lingkaran ini itu di eh, gimana ya, di pikiran saya gitu ya. Maksudnya ketika udah ada alur penelitiannya, oh kalau misalkan judulnya ini, rumusan masalahnya ini, terus eh, metodenya itu udah kelihatan dan juga pisau kritiknya itu udah kelihatan untuk menganalisis data, sehingga kayak ya udah tinggal gimana kita mengolah datanya dengan benar gitu. Oke, kemudian di sini juga tentang interpretasi apa sih teori kuantum itu. Mungkin ada teman-teman yang tahu apa sih teori kuantum itu? Ada yang menjawab nggak? Apa sih teori kuantum itu? Atau mungkin kakak moderator tahu apa sih teori kuantum itu? Kalau mungkin secara umumnya ya, secara general, kita nggak membahas tentang Nidal Gosom dulu mungkin. Kalau yang saya tahu ya, Mbak Sema, kuantum itu kaitannya nanti sama ini atom Ya, atau itu partikel terkecil gitu ya. ya itu juga bisa. Oke, jadi ketika saya itu waktu itu nge-share judul tesis ini itu ke Instagram gitu, teman-teman anak-anak saintek itu kayak, wah kamu kok IAT kok meneliti teori kuantum. Jadi emang ketika jadi ini pentingnya juga interpretasi antar orang itu bisa berbeda. Ketika saya ngelihat teori kuantum, Mas Jamal ngelihat teori kuantum itu mungkin yang di pikiran saya sama yang di pikiran Mas Jamal itu mungkin berbeda gitu. Sama halnya ketika teori kuantum secara general mungkin
lompatan atau timbal balik gitu. Kemudian teori kuantum ketika dikajikan ke anak FITK misalnya, oh teori kuantum itu quantum learning, gimana sih pembelajaran kepada anak-anak. Tapi kalau teori kuantum itu masuk ke ranah saintek, itu nanti teori kuantum itu masuknya ke teori kuantumnya Max Planck kalau nggak salah, yang rumusnya itu apa, itu lupa. Itu, nah tapi kalau di sini kaitannya teori kuantum Needle-Coulson. Jadi dari tadi kita ngomongin Needle-Coulson kayak siapa sih dia itu? Gitu. Jadi Needle-Coulson itu punya teori kuantum. Jadi teorinya dia itu jadi dia tuh melatar belakangi tentang adanya kayak yang kita tahu bahwasanya fenomena Islamisasi sains, kemudian saintifikasi Islam, dan fenomena yang sebutannya banyak itu ya, sains Islam dan lain sebagainya. Itu Needle-Coulson itu sebenarnya beliau itu termasuk yang peduli. Jadi kayak care terhadap, oh takut banget sih nanti takutnya wahyu, yang kita tahu teks wahyu itu kan sangat-sangat penting dan nggak bisa diubah gitu ya, yang namanya wahyu. Kemudian dikaitkan dengan ilmu pengetahuan, nanti misalnya ilmu pengetahuan kita nggak tahu 5 tahun lagi, 10 tahun lagi tiba-tiba kayak, oh misalkan teori Big Bang yang kita tahu tentang pembentukan alam semesta gitu. Ternyata 5 tahun lagi ataupun bahkan mungkin tahun depan itu kok berubah, ternyata teori Big Bang itu salah. Sebenarnya teori untuk menciptakan alam semesta yang benar itu seperti ini. Nah, sebenarnya ini adalah Needle-Coulson itu mengkhawatirkan itu, sehingga dia itu menciptakan teori kuantum. Yang mana juga di sini Needle-Coulson itu punya background astronomi dan juga fisika. Beliau itu profesor di Universitas Sharjah UAE. Jadi karena beliau itu punya background dan concern di astronomi dan juga fisika, maka beliau itu menggunakan diksi teori kuantum untuk membaca ayat-ayat kauniyah di dalam Al-Quran. Tuh. Kemudian jadi di sini secara gampangnya metode penelitian tesis saya ini tuh ya tentunya kalau IAT mungkin mayoritas hampir 80% mungkin ya itu menggunakan penelitian kualitatif, terus library research, kemudian di sini ada data primer sekunder. Di sini data primer saya itu kebetulan karena Needle-Coulson ini tuh juga lulusan dari Cambridge University, jadi bukunya itu sangat susah ditemui. Saya itu udah sempat nyari di Amazon, kemudian Periplus untuk nemui buku beliau, tapi susah, sehingga saya tuh cuman nemu bukunya itu 2 untuk data primer. Satunya itu judulnya ini saya bawa kayaknya. Oh ini kalau kalian kelihatan, Islam Quantum Question Reconciling Muslim Tradition and Modern Science, dan yang satunya itu Islam and Science Past Present Future Debates kalau nggak salah judulnya. Terus kemudian ketika data primer, kemudian data sekunder saya juga mengambil kayak kuliah-kuliah umum yang dijelaskan oleh beliau di YouTube, kemudian juga artikel-artikel internasional ataupun nasional, kemudian buku-buku yang berkaitan dengan Needle-Coulson dan lain sebagainya. Kemudian ketika saya udah dapat ide, kemudian data udah ada, sehingga kemudian setelah itu mengolah data-datanya. Kemudian di sini saya menggunakan teori sains modern sebagai pisau analisis dalam penelitian. Sebenarnya pertama kali saya itu mau mengajukan tesis ini itu sebenarnya saya itu ada dua tokoh yang menarik waktu itu, yaitu Fazlur Rahman sama Needle-Coulson. Nah, rencananya saya waktu itu tuh masih masih namanya juga masih awal-awal gitu, ingin mengkomparasi antara Needle-Coulson sama Fazlur Rahman. Tapi waktu itu udah dapat final discussion sama Prof. Ikhwan, kok kamu tuh satu aja itu sudah susah, ngapain kamu itu ngomparasi gitu. Jadi dan karena setiap tokoh kan pasti punya teorinya masing-masing, dan itu bukan sesuatu yang bisa apple to apple gitu. Ketika kamu punya teori terus aku dua teori kan gak iso dihasilkan mana yang benar dan mana yang salah gitu. Sehingga di sini saya menggunakan teori sains modern untuk menjadi pisau analisis dalam penelitian, sehingga nanti kelihatan teori kuantum itu bagaimana sih posisinya dalam pembacaan ayat kauniyah gitu. Jadi beliau ini tuh lahir di Aljazair. Kemudian
Jadi sebenarnya Gusom, jadi Nidal Gusom gitu ya, lebih enak. Dia itu lebih mengkritik pada penafsiran sama pendekatan, jadi bukan hubungan. Jadi dia itu setuju terhadap Islam sama sains. Jadi dia tuh kayak pro gitu konektivitas. Oh ini tuh keren. Jadi Islam itu istilahnya maju lah, nggak mengalami kemunduran. Akan tetapi kok semakin majunya para mufasir, kemudian para intelek-intelek muda yang mengkaji tentang Al-Quran dan juga sains itu kok semakin apa ya, kok semakin istilahnya kasarannya kok semakin belak-belakan gitu. Sebenarnya kalau eh, apa namanya penafsiran dan juga pendekatan dia Gusom ini itu kontra gitu. Misalkan contoh seperti eh, di sini ada Rodskon sama Fat. Jadi Gusom itu yang ia kritik kok misalkan Al-Anbiya ayat 30 itu sama dengan teori Big Bang. Itu yang dikritik oleh Gusom. Jadi bukan pendekatan antara Islam dan juga sains. Dan juga Gusom itu takut nantinya akan terjadi reduksionisme atau perubahan wahyu menjadi buku ilmu pengetahuan yang kita tahu sendiri bahwasanya seperti kayak misalkan Al-Ghazali, kemudian Tantawi Johari itu kan mengatakan bahwasanya Al-Quran itu bisa jadi juga sebagai buku ilmu pengetahuan. Terus kemudian ada juga saintis juga, Profesor Agus Purwanto itu beliau Profesor ITS. Beliau itu punya buku juga mengatakan bahwasanya 75 atau sampai 80% di dalam Al-Quran itu mengkaji menjelaskan tentang ayat-ayat kauniyah atau ayat yang menjelaskan tentang alam semesta gitu. Tapi kenapa kok sekarang itu seperti fuqaha, kemudian mujtahid itu kok lebih banyak mengkajinya tentang ayat-ayat fikih ataupun hukum-hukum Islam seperti itu. Itu juga menjadi awal mulanya Nidal Qusam. Kemudian Nidal Qusam ini tuh juga banyak terinspirasi dari Ibnu Rushd. Jadi ketika saya lihat YouTube-nya Nidal Qusam ataupun lihat perkuliahannya Nidal Qusam dan juga di salah satu bukunya kalau nggak salah itu tuh Qusam seringkali menyebutkan bahwasanya Ibnu Rushd ini menjadi tokoh acuan dari Qusam. Jadi pemikirannya itu banyak dilatar belakangi oleh Ibnu Rushd. Jadi di satu bukunya Nidal Qusam itu ada yang satu bab itu menjelaskan tentang bagaimana dia dan Ibnu Rushd itu merasa terkoneksi padahal juga gap umurnya tuh jauh banget bahkan nggak bertemu gitu. Jadi, tapi Nidal Qusam tuh merasa ada keterkaitan antara dirinya dan juga Ibnu Rushd. Tuh, jadi ngomongin tentang tesis tentunya adalah latar belakang masalah. Jadi latar belakang masalah ini saya masukkan ke dalam pendahuluan tentang awal mulanya, data-datanya tentang fenomena integrasi Islam dan sains modern era modern ini, kemudian tokoh yang pro terhadap Islam dan juga sains modern, tokoh yang kontra, kemudian tokoh yang moderat terhadap Islam dan juga sains modern. Terus kemudian dua ini, jadi di sini tentang ayat-ayat kauniyah gitu, tapi di sini saya mengambil hanya ayat-ayat yang berbau kosmologi dan juga evolusi karena di buku beliau itu, di bukunya Nidal Qusam itu ada empat bab besar, salah satunya adalah kosmologi dan evolusi. Karena saya juga mengambil efisiensi waktu dan juga pikiran, jadi saya mengambil dua tema besar yang mana juga ayat-ayatnya gampang untuk dihimpun, yaitu kosmologi dan juga evolusi. Jadi latar belakang saya tuh dari dua ayat ini. Yang pertama Quran Surah Al-Anbiya ayat 30 dan yang satunya lagi Quran Surah Al-Mu'minun ayat 14. Jadi di sini yang menjadi menarik dari penelitian saya sehingga ada masalah dan juga gap dan juga nantinya ada keterbaruan di penelitian itu Qusam itu menolak pendekatan sama pemaknaan ayat ini ke ranah sains. Seperti di sini ada diksi Rodskon, kemudian ada diksi Fat. Jadi di sini banyak sekali yang kita tahu, Tantawi Jauhari, kemudian Quraisy Shihab, kemudian kemudian Naqib Al-Atas yang pro terhadap Islam dan juga sains itu menginterpretasikan ayat ini itu ke istilah Big Bang. Nah, Qusam itu nggak setuju gitu. Kok
kayaknya terkesan mencocok-cocokkan atau konsorgism gitu. Nanti takutnya kalau misalkan wahyunya, maaf, kalau misalkan nanti teorinya salah, terus gimana kalau misalkan nanti orang yang awam ataupun yang nggak kenal Islam ataupun bahkan orang non Muslim itu mengatakan bahwa wahyu itu salah, itu akan menjadi bahaya gitu. Itu sehingga di sini Gusom mengatakan bahwa itu beresiko untuk mereduksi makna spiritual, kemudian linguistik ayat menjadi sekedar penjelasan ilmiah bersifat temporer. Kemudian di sini juga ayat sentral untuk evolusi, di sini saya mengambil Al-Mu'minun ayat 14. Di sini jelas bahwasanya summa khalaqna nutfatan 'alaqatan mudghatan, yang mana air mani kami jadikan sesuatu yang menggantung darah, kemudian kami jadikan segumpal daging, kemudian segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, yang mana ini tuh seringkali dikaitkan sama mufasir-mufasir yang pro terhadap Islam dan juga sains. Antara konektivitasnya itu memasukkan teori evolusi ke dalam redaksi ayat. Misalkan menafsirkan term nutfah sebagai DNA, yang mana kita ketahui sendiri DNA itu nggak ada bahasa Arabnya gitu ya. Ya udah nutfah gitu aja. DNA ini kan istilah bisa kita bilang istilah biologis. Kemudian mudghah sebagai embrio. Kemudian ke dalam biologi molekuler. Jadi embrio kemudian DNA ini kan kita nggak pernah ada istilah Arabnya istilahnya. Jadi ini tuh istilah-istilah biologi yang dimasukkan, yang diinterpretasikan gitu, sehingga adanya kritik Gusom ini menjadi menarik untuk diteliti, karena yang kita ketahui sendiri tafsir ilmi itu adalah produk ya. Tafsir ilmi kan produk ijtihad dari para mufasir yang pro terhadap Islam dan juga sains, sehingga selagi teori-teori itu masih menjadi teori yang relevan seperti teori Big Bang dan juga teori evolusi yang paling relevan untuk saat ini, maka itu sebenarnya tidak apa-apa ketika dikaitkan dengan Al-Quran ataupun wahyu. Kemudian di sini rumusan masalah yang saya ambil itu yang pertama itu bagaimana sih Nidal Gusom itu membaca ayat-ayat kauniyah dengan pendekatannya, kemudian sejauh mana teori sains modern itu dapat dijadikan alat kritik, kemudian implikasi terhadap pendekatan teori kuantum itu apa sih terhadap pembacaan ayat-ayat kauniyah. Kemudian di sini riset terdahulunya saya ya ada beberapa, ini saya tampilkan 4, 3 internasional dan 1 Indonesia ketika saya meriset data-data yang ada di Google Scholar, kemudian di Research Rabbit dan lain-lain. Itu rata-rata yang meneliti terkait Nidal Gusom itu hanya, yang saya baca ya, hanya alih-alih kayak mencari sesuatu yang baru, itu tuh hanya seperti meringkas dari bukunya beliau itu yang judulnya Islam Quantum Question. Jadi kayak hanya seperti ringkasan dari bukunya beliau, kemudian ataupun seperti ini ada yang mengkomparasikan antara pemikirannya Nidal Gusom dengan Ken Wilber, kemudian ada yang menganalisis bagaimana teori kuantumnya, tapi sejauh saya meneliti itu nggak ada yang sampai mengkritik teori kuantum Nidal Gusom, karena memang beliau itu tokoh baru dan baru menyelami Islam Science itu sekitar tahun 2011-an. Oke, sehingga ketika udah ngeriset, kemudian mencari data-data, sehingga terlihat gap penelitian untuk mengisi kekosongan di tulisan-tulisan yang lainnya. Jadi di sini saya kerangka tesisnya atau kerangka teori itu yang pertama ada tafsir ilmi, kemudian the Big Bang Theory, yang kedua ada modern evolutionary synthesis. Sebenarnya aslinya awalnya tafsir ilmi itu sebenarnya nggak dimasukkan ke kerangka teori, akan tetapi kok kelihatannya kalau misalkan hanya the Big Bang Theory dan juga modern evolutionary synthesis itu kurang pijakan dari tafsirnya, jadi biar kelihatan oh ini loh tafsir gitu, jadi dimasukkan tafsir ilmi ke dalam kerangka teori. Kemudian untuk menganalisis itu saya menggunakan the Big Bang Theory, dan juga ini untuk modern evolutionary synthesis yang untuk evolusinya, dan ini untuk kosmologinya. Kenapa saya menggunakan 3 teori ini? Yang pertama tafsir ilmi karena memang basisnya di sini adalah penelitian tafsir. Yang kedua the Big Bang Theory, saya menggunakan teori ini untuk
pijakan teori kosmologi. Kenapa kok nggak teori yang lainnya kayak teori heliosentris ataupun teori steady state atau lainnya? Karena untuk sekarang para astronomi di dunia itu sepakat bahwasanya The Big Bang Theory ini merupakan teori yang paling relevan hingga saat ini, yang masih karena namanya teori itu masih kemungkinan ada pengembangan, jadi karena untuk sekarang ini yang masih relevan dan juga disetujui oleh para astronomi itu ada The Big Bang Theory, sehingga saya mengambil The Big Bang Theory ini. Kemudian juga sama halnya dengan modern evolutionary synthesis, saya jadikan sebagai teori yang paling relevan terhadap teori evolusi, karena teori ini yang paling disepakati oleh para evolutionary di dunia. Sebenarnya kita tahu sendiri bahwasanya teori evolusi yang paling famous itu kan teorinya siapa? Charles Darwin yang kemudian ataupun genetika Mendel. Akan tetapi karena genetika Mendel dan juga apalagi Charles Darwin itu masih banyak missing link dan juga banyak yang nggak setuju, akhirnya para evolusioner di dunia itu ingin mengetahui bagaimana sih teori evolusi yang benar dan juga yang nggak ada missing link. Akhirnya teori genetika Mendel dan juga teori dari Charles Darwin itu digabungkan sehingga menghasilkan ataupun melahirkan modern evolutionary synthesis yang diturunkan dari karya-karya monumental yang terpisah sehingga membentuk suatu kepahaman ilmiah kolektif. Kemudian di sini karena saya itu mengajukan 3 rumusan masalah, jadi di sini di tesis saya juga tentunya ada 3 jawaban ataupun 3 kesimpulan. Jadi di sini yang pertama untuk menjawab bagaimana sih Nidal Gosom itu membaca ayat-ayat kauniyah dengan pendekatan teori kuantum. Jadi di sini itu teori kuantumnya Nidal Gosom itu punya prinsip dan juga punya teori. Jadi saya izin membuka tesis ya Kak. Oke. Nah, jadi dia tuh punya tahapan. Jadi emang udah teori yang final gitu ya. Dia punya teori dalam penafsiran sains dalam Al-Quran. Dia namakan quantum approach. Yang pertama, dia itu punya prinsip non-kontradiksi. Jadi, ia menyatakan bahwa tidak boleh ada yang bertentangan antara pesan wahyu dan temuan ilmiah yang telah terbukti. Kemudian yang kedua, ada prinsip penafsiran berlapis. Jadi menurut Gosom, teks Al-Quran yang memuat banyak makna secara baik zohir, terus kemudian isyari maupun semantik, itu penafsiran terhadap ayat kauniyah itu nggak boleh dikunci pada satu makna final yang bersifat literal, melainkan harus terbuka terhadap makna-makna baru yang muncul dari dialog dengan ilmu pengetahuan kontemporer. Kemudian yang ketiga, ada prinsip falsifikasi teistik. Di sini ia menyatakan bahwa penafsiran terhadap ayat kauniyah itu harus bersifat dapat diuji dan juga dibuka terhadap koreksi melalui sains, karena diketahui bahwasanya penafsiran itu merupakan hasil dari ijtihad mufasir itu sendiri dan juga masih bersifat manusiawi dan juga epistemik. Kemudian wahyu itu adalah mutlak. Jadi maka dari itu Gosom punya pemikiran bahwa penafsiran ilmiah itu nggak boleh diberi status teologis absolut. Kemudian dari ketiga prinsip itu ia melahirkan beberapa tahapan implementatif. Yang pertama ada identifikasi ayat kauniyah, kemudian yang kedua ada kontekstualisasi linguistik dan juga historis, kemudian yang ketiga ada pengkajian fenomena ilmiah yang relevan, kemudian dan juga yang keempat ada proses perbandingan kritis antara makna teks dan hasil kajian ilmiah. Kemudian yang terakhir itu ada perbandingan yang harus dirumuskan dalam sebuah tahapan dalam bentuk penafsiran berlapis seperti itu. Nah, jadi di sini resultnya saya pakai ayat sentral di sini, hanya fokus pada Al-Anbiya sama Al-Mu'minun. Jadi yang ayat ini yang dikaitkan sama Big Bang itu bagaimana sih Nidal Gosom itu membaca ayat tersebut menggunakan teori yang sudah
ia lahirkan. Jadi Kusum pertama, Kusum itu menolak ayat tersebut dicocokkan term-term kosmologi seperti singularitas, yang mana itu juga term dari fisika ataupun ledakan. Ini masuk ke dalam prinsipnya yaitu non-kontradiksi atau no conflict with science. Jadi benar-benar Al-Quran itu pure, jangan kamu kaitkan sama sains gitu. Al-Quran jadi ilmu pengetahuan, ya udah ilmu pengetahuan gitu. Kemudian Kusum di sini itu memaknai dengan intelek spiritual, teologis, dan juga reflektif, alih-alih dengan literal ilmiah. Sehingga ini masuk ke dalam prinsip penafsiran berlapis. Jadi ia juga nggak akan mengklaim ayat tersebut membuktikan atau sejalan dengan teori Big Bang atau prinsip falsifikasi teistik. Kemudian di sini yang kedua, ayat tentang evolusi Al-Mu'minun ayat 14. Di sini juga sama, yaitu no conflict with science, kemudian juga penafsiran berlapis, dan juga falsifikasi teistik. Kemudian dari rumusan masalah yang kedua, yaitu sejauh mana sih teori sains itu dapat dijadikan sebagai alat kritik. Jadi yang pertama yaitu teori sains modern, yaitu The Big Bang Theory. Ketika dilihat interpretasinya sebelumnya ini, Kusum itu terlalu ambigu. Dia kan posisinya itu sebenarnya dia melahirkan teori itu sebenarnya ingin mendamaikan ya. Jadi karena di bukunya itu ada diksi yang namanya itu rekonsiliasi, ataupun dia itu ingin mengharmonikan istilahnya antara sains dan juga Al-Quran. Tapi alih-alih ia itu mengharmonikan ataupun dia itu mendamaikan antara konektivitasnya itu, ia tuh malah terlihat interpretasinya itu ambigu, kemudian terlalu menghindari keterlibatan dengan konsep ilmiah yang justru mungkin untuk sekarang itu relevan secara semantik dan juga historis. Karena kita tahu Roskon dan juga Fafataknahuma itu untuk sekarang secara semantik dan juga historis itu relevan ke teori sains, yaitu teori Big Bang gitu. Akan tetapi Neil Kusum itu malah kelihatan di interpretasinya pada Quran surah Al-Anbiya ayat 30 itu malah pemikirannya itu mengalami kemunduran gitu. Jadi dia itu nggak mau yang terlalu sains, padahal dia backgroundnya itu sains, astronomi dan juga fisika, tapi dia tuh malah melajunya pada prinsip falsifikasi teistik. Jadi lebih, kalau saya lihatnya sebagai peneliti yang meneliti Neil Kusum ini, pemikirannya dia itu mengalami kemunduran gitu. Jadi kayak nggak mau bersinggungan antara Islam dan juga sains. Sama halnya dengan alat kritik modern evolutionary synthesis. Itu banyak sekali mufasir kontemporer yang mengatakan bahwa ayat-ayat kauniyah di dalam Al-Quran itu sangat sekali terbuka untuk pembacaan ilmiah. Akan tetapi Kusum itu juga malah menghindari dengan dalih prinsip kehati-hatian gitu. Jadi yang membuat saya menarik dan juga saya menghasilkan tesis ini itu bahwasanya mana sih rekonsiliasinya itu, dan juga mengkritiki teori dari Neil Kusum itu. Kemudian yang terakhir rumusan masalahnya itu yaitu apa implikasi pendekatan teori kuantum terhadap pembacaan ayat-ayat kauniyah. Yaitu kehati-hatian yang dilakukan Kusum itu menjadi sikap yang positif sebenarnya dalam pembacaan ayat-ayat kauniyah. Jadi dia itu benar-benar hati-hati banget sampai nggak mau ayat-ayat Al-Quran itu bersinggungan sama sains. Angka tetapi itu tidak relevan sama rekonsiliasi yang ia usung. Padahal di buku yang besarnya dia itu udah di mana-mana beliau itu menjadi pembicara, dia itu mengajukan ataupun mengusungkan konsep dari rekonsiliasi itu. Dan juga pendekatan dari Kusum itu masih sulit diuji secara metodologis, dan posisinya ia itu terhadap yang peduli terhadap konektivitas Islam dan juga sains itu masih ambigu. Dan juga Kusum ini tuh masih terlalu defensif sehingga mengakibatkan kemunduran epistemologi dalam penafsiran ilmiah ataupun tafsir ilmi. Itu yang mana kita ketahui sendiri bahwasanya kayak sains, kemudian teknologi, kemudian pengetahuan itu kan semakin hari semakin maju gitu. Kalau misalkan kita itu masih skeptis terhadap sains, terhadap dunia barat, itu bisa jadi Islam itu juga akan mengalami kemunduran terhadapnya. Gitu ya, mungkin sekian dari saya, itu aja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, sangat menarik tadi yang sudah disampaikan. Terima kasih Mbak Nabila Sema sudah menyampaikan apa yang telah dielaborasi di dalam tesisnya begitu. Mungkin di sini saya
merangkum sedikit ya, meng-highlight beberapa poin penting. Yang pertama bahwa Nihilism ini di satu sisi dia ingin mengangkat sains, ingin mendamaikannya, ya semangat moderasinya adalah antara Al-Quran dengan sains itu ingin diintegrasikan, tapi di sisi lain pada tataran penerapan atau implikasinya itu ternyata dia terlalu berhati-hati sehingga dia menurut Mbak Nabila Sema itu justru mengalami kemunduran jika dilihat dari kacamata tafsir ilmi yang sedemikian maju. Mungkin itu sedikit rangkuman ya, titik poinnya yang saya highlight seperti itu. Barangkali dari teman-teman sekalian yang hadir di sini ingin menyampaikan entah komentar, pertanyaan ataupun sharing, menambahkan suatu materi tertentu untuk melengkapi penjelasan yang sudah disampaikan Mbak Sema tadi. Saya persilahkan mungkin untuk tiga peserta terlebih dahulu. Silakan bisa open mic atau lewat chat. Silakan teman-teman, barangkali di sini dari teman-teman ada yang sedang proses tugas akhir, yang mengangkat tema yang mirip juga tentang ayat kauniyah, tentang skripsi atau tesis, begitu. Silakan bisa sharing atau bertanya kepada pemateri kita pada malam hari ini. Silakan. Ayo teman-teman, ada yang mau berkomentar, silakan. Mas Ulil. Oh iya, silakan Mbak Nabil Niamil. Saya izin bertanya, Mas. Mic-nya belum dihidupin Mas Jamal. Sorry. Ya, barangkali mau Mbak Leni duluan. Silakan. Sambil menunggu penanya yang lain. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, Mbak Sema. Di situ kan teorinya, maaf ya kalau suaranya agak. Nah, kalau di situ kan Mbak Sema kan ngambil teorinya siapa tadi? Nah, itu ya. Nidal Guesom. Nidal Guesom. Nah, itu kan judulnya kan teori kuantum, tapi berarti sebenarnya pemakaian diksi teori kuantum itu cuman nama gimana beliau menginterpretasikan ayat-ayat yang kauniyah gitu ya, Mbak. Jadi emang nggak menjelaskan tentang gimana teori kuantum itu sendiri di dalam Al-Quran gitu. Dimana kan kalau di penjelasan secara sains kan teori kuantum itu kan agak rumit ya, tentang gimana atom-atom, superatom bahkan itu tidak ternyata tidak bisa dihitung atau diprediksikan gitu dengan rumus-rumus fisika yang udah ada gitu. Jadi saya ingin bertanya apakah
di teori kuantumnya Needle Coulomb itu menjelaskan tentang interpretasi ayat-ayat kauniyah tentang teori kuantum, atau teori kuantum itu hanya sebatas dijadikan sebagai nama untuk teori interpretasinya dia gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Leni sudah menyampaikan pertanyaan. Mungkin ditampung dulu ya sambil menunggu yang lain. Dari penanya berikutnya, Kak Nabil Ni'amillah, silakan. Teman-teman yang lain sudah bisa menyusul untuk menyampaikan komentar atau pertanyaan. Silakan. Atau bisa ditanggapi dulu Mbak Sema. Boleh Kak, mungkin saya tanggapi dulu aja ya. Oh iya, silakan. Ya. Oke, terima kasih Mbak Leni atas pertanyaannya. Tadi tentang penggunaan kuantum itu sendiri ya, apakah Coulomb itu menginterpretasikan kuantum dalam Al-Quran ataupun dia hanya mengambil teori kuantum sebagai tahapan dalam menginterpretasikan ayat-ayat kauniyah gitu ya Kak? Oke, Mbak. Baik. Jadi Needle Coulomb ini itu hanya mengambil diksi, jadi hanya mengambil diksi teori kuantum. Jadi karena memang basicnya dia itu astronomi dan juga fisika, jadi beliau itu familiar dan juga sering kali bersinggungan dengan kuantum, sehingga karena ia rasa teori kuantum itu cocok untuk menjadi tahapan-tahapan dalam penggunaan interpretasi ayat-ayat kauniyah di dalam Al-Quran, sehingga dia mengambil diksi teori kuantum tersebut itu untuk sebagai tahapan-tahapan dalam interpretasi, yang mana prinsip-prinsipnya ada 3 tadi dan juga beberapa tahapan yang sudah ia lahirkan. Jadi bukan berarti teori kuantum yang sangat rumit di fisika itu ada di dalam Al-Quran, seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Mbak Leni atau gimana? Baik, terima kasih jawabannya Mbak Sema. Jadi sebenarnya pertama kali penjelasan Mbak Sema tadi, sebenarnya saya rada penasaran. Sebenarnya di bukunya si Coulomb itu, beliau itu itu adakah penjelasan yang menyinggung tentang teori kuantum sedikit gitu? Enggak ada juga ya Mbak, hanya berarti cuma diksi aja. Iya, jadi dia itu di awal, jadi di prolog bukunya yang judulnya Islam Quantum Question, nanti mungkin bisa dibaca, itu ada kok versi Indonesianya. Kayaknya di Google Scholar juga ada, bisa dicari. Mungkin dia di prolognya itu ada bilang bahwasannya dia itu mengambil teori kuantum itu kayaknya juga ada sedikit rumus tentang astrofisika kalau nggak salah. Cuma karena saya basicnya kuliahnya nggak di astronomi juga kuantum, hingga ia itu punya inspirasi membuat teori kuantum untuk tahapan-tahapan dalam interpretasi ayat kauniyah. Gitu, mungkin nanti bisa dilihat bukunya beliau ini kayak yang ini sih. Kayaknya kira-kira kalau misalkan offline kayak gini bentuknya. Itu ada di halaman awal, itu beliau memaparkan seperti itu di bagian prolog. Baik Mbak Sema, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Gimana Mbak Leni, cukup? Cukup Mas Jamal, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Sema sudah menjawab pertanyaan dari Mbak Leni. Mungkin ini ya, saya mencoba menggunakan posisi saya sebagai partisipan, nggak apa-apa ya.
Nggak Nanti saya apa-apa. kembali lagi sebagai moderator. Ya mungkin dari penjelasan Mbak Sema tadi ya terkait dengan penggunaan teori kuantum, saya kira ini sama dengan Sahrur ya kasusnya, yang mana dia memberi nama teorinya itu dengan teori hudud ya, atau teori limit, yang mana Sahrur sendiri itu backgroundnya kan sebagai seorang arsitek dan dasar gitu, yang mana akan sangat familiar dengan teori-teori yang kaitannya sama matematika. Teori limit itu kan berasal dari matematika. Dan dia menggunakan pendekatan itu untuk pembacaan ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan hukum. Nah, mungkin kasusnya berarti persis dengan itu ya Mbak Sema. Kalau seperti yang dipaparkan Mas Jamal, ya persis karena saya memang kurang terlalu membaca terkait tokoh Muhammad Syahrur itu dan kurang tahu teori dan juga implementasi teorinya. Tapi kalau se pemaparannya Mas Jamal ya kurang lebih Nidal Gosam sama seperti itu. Oh iya, iya. Oke. Jadi beliau hanya meminjam terminologi dari bidang yang dia geluti untuk memberi nama teorinya. Teori, iya, benar seperti itu. Ya, dikiaskan lah ya. Oke, ini pertanyaan selanjutnya sudah masuk dari Kak Nabil Amilah di chat. Yang pertama, dari sejauh pembacaan Mbak Nabila Sema, masih belum adakah teori yang proper menyangkutkan sains dan Al-Quran dari teks sains. Kemudian yang kedua, Anda ingin meneliti mengenai ayat kauniyah, menurut Mbak Nabila Sema, apakah ada saran? Coba Sema, silahkan ditanggapi. Jadi kurang lebih pertanyaan yang pertama itu mempertanyakan sudah ada atau belum sih teori yang ideal untuk mengintegrasikan antara sains dan Al-Quran sejauh ini. Karena sudah banyak banget teori yang mencoba mengintegrasikan itu, tapi faktanya dialektika keilmuan itu masih terus berlanjut. Antara satu tokoh dengan tokoh yang lain itu masih saling kritik, termasuk Nidal Gosam yang mengkritik tokoh-tokoh sebelumnya. Ada Zahrul Najjar, kemudian ada Tontowi Jauhari dan lain sebagainya. Mungkin itu gimana Mbak Sema? Kalau yang kedua itu lebih ke aspek teknis ya, sharing mengenai kira-kira di sisi mana yang masih bisa kita teliti terkait dengan ayat kauniyah. Kurang lebih mencari gap penelitian terkait dengan ayat kauniyah itu. Gitu Mbak Sema, silakan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Nabil. Ya, saya izin menjawab yang pertama dulu ya. Sejauh pembacaan, nggak sejauh sependek pembacaan saya. Sepertinya sependek pembacaan saya itu kayaknya masih belum ada teori yang benar-benar proper terhadap sains sama Al-Quran dari teks ke sains. Itu kalau sependek pembacaan saya. Kalau misalkan kalau enggak posisinya tokoh itu terlalu konsordism atau mencocok-cocokkan, itu ya posisinya kayak Nidal Gosam. Dia peduli terhadap Islam sains, tapi dia tuh malah menjauhkan aspek-aspek ilmiah itu dari Al-Quran. Itu kalau sependek pembacaan saya. Nanti mungkin bisa ditambahi teman-teman, mungkin teman-teman yang concern juga di tafsir ilmi mungkin tahu, oh ternyata ada teori yang lebih proper terkait teks dan juga ilmu pengetahuan. Tuh. Kemudian pertanyaan yang kedua, Anda ingin meneliti mengenai adat kauniyah. Kalau misalkan ingin meneliti terkait adat kauniyah, itu pasti banyak banget yang belum diteliti, apalagi
kita mengetahui sendiri bahwasanya ayat-ayat kauniyah itu sangat banyak sekali di Al-Quran dan masih sedikit sekali kalau misalkan dibandingkan dengan kajian fikih, kemudian kajian hukum ataupun kajian politik. Itu mungkin kalau misalkan telaten ya, istiqomah dalam membaca artikel itu pasti akan menemui gap. Cuma kalau misalkan saran, sebenarnya saya juga masih belum ada saran lagi untuk penelitian terhadap ayat-ayat kauniyah. Gitu sih. Ya, gimana Kak Nabi? Ada tanggapan? Atau dari teman-teman yang lain mungkin menambahkan atau menanggapi pertanyaan yang sudah disampaikan tadi? Atau mau menanggapi pemantik juga, nggak masalah. Oke, cukup dari Kak Nabi ya, sementara itu dulu. Izin Oke. bertanya. Ya, Mbak Sada, silakan. Tadi kan apa namanya tesis ini itu mengkritik pendekatan kuantum. Itu adalah pendekatan beliau ini Midul Gusom ini kan belum sistematis dan aplikatif dan masih ambigu dalam mengaitkan wahyu dan sains. Terus apa implikasi kegagalan Gusom ini terhadap pengembangan tafsir ilmiah yang proporsional dan metodologi seperti itu? Jadi tentang implikasi ya, Mbak Sada. Ya. Apa dampaknya kegagalan Gusom dalam mengemukakan integrasi sains dan Al-Quran itu? Ya betul. Bagaimana Mbak Sema? Terima kasih pertanyaannya Kak Syahda. Jadi ini yang dipertanyakan Kak Syahda itu kurang lebih sama-sama rumusan masalah yang ketiga. Jadi itu apa sih implikasinya teori ataupun pendekatannya Gusom ini itu terhadap tafsir ilmiah? Ya, kurang lebihnya tafsir ilmiah. Itu kalau misalkan kita melihat implikasinya teori kuantumnya Nigel Gusom ini itu mengalami kemunduran terhadap tafsir ilmiah yang mana kita ketahui sendiri bahwasanya sains sudah maju, kemudian Islam dan juga para mujtahid, kemudian ijtihad Islam, kemudian para mufasir ataupun pemikir kontemporer Islam itu sudah semakin maju terhadap pembacaan ayat-ayat kauniyah, terlebih kemudian tafsir ilmi. Kita ketahui sendiri bahwasanya banyak sekali mufasir kontemporer itu yang concern juga di bidang tafsir ilmi dan peduli terhadap itu. Adanya Nidal Gusom ini justru kalau peneliti saya juga sejauh pembacaan saya itu mengalami kemunduran terhadap teks itu sendiri. Gitu. Jadi banyak sekali yang kita ketahui bahwasanya kayak Quraish Shihab itu membuka wacana lebar-lebar terhadap Al-Quran bahwasanya boleh untuk dikaji dalam ilmu pengetahuan, akan tetapi malah Nidal Gusom yang katanya rekonsiliasi ataupun ingin mengharmonisasikan antara teks dan juga sains itu malah menjauhkannya terhadap tafsir ilmi itu sendiri. Kurang lebihnya seperti itu. Gimana Kak Syahda, ada tanggapan? Boleh kalau Mas moderator mau nambahin. Dari penanya dulu, silakan. Ya, nanti saya kembali lagi menggunakan kesempatan saya sebagai partisipan. Cukup Mbak Sada, atau ada tanggapan lagi? Cukup. Oke, mungkin sedikit memberi komentar saya.
Tadi ya terkait dengan pertanyaan Kak Nabil tentang ingin meneliti ayat kauniyah, tapi kira-kira apa ya yang bisa kita angkat? Saya kira ini masih sangat terbuka lebar ya, karena pemerintah kita, Kemenak itu sedang mengarus utamakan yang namanya ekoteologi. Itu kan sangat kental sekali dengan tafsir ilmi ya, yang itu akan diadakan konferensi lewat ICIS itu, kira-kira nanti di bulan Oktober kalau nggak salah. Nah, itu bisa kita simak lewat situ. Nanti insya Allah akan dapat banyak insight dari situ, kemudian memperluas bacaan, dan barangkali kita bisa menemukan celah penelitian dari situ. Karena isu relasi antara alam, manusia, dan juga ketuhanan itu juga sangat masih berlangsung diskusinya sampai sekarang. Jadi saya kira mungkin celah itu masih sangat terbuka lebar. Juga sebagai informasi bahwa Kemenak itu akan merevisi tafsir versi Kemenak itu. Kemarin sudah dideklarasikan melalui websitenya dan juga beberapa media sosialnya. Jadi mungkin kita bisa menyoroti hal-hal tersebut untuk mengkaji dari sisi mana ayat kauniyah itu. Karena isu lingkungan itu juga sangat ramai dibicarakan saat ini. Nah, kondisi bumi kita sedang tidak baik-baik saja itu ya. Nah, jadi itu bisa jadi bahan untuk kita mencari celah bagaimana membaca ayat-ayat itu supaya tidak hanya kita menyampaikan penafsiran atau pemahaman dari ayat itu pada tataran teori saja, tidak teoritis terus, tapi kita butuh sesuatu pemahaman yang bisa kita implementasikan secara lebih baik, begitu mungkin. Oke, gimana teman-teman? Ada yang mau berkomentar lagi? Sepertinya sudah 3 penanya. Oke, saya bertanya deh kalau gitu. Ya, silakan Mas Nabi. Saya ingin bertanya terkait pendekatan kuantumnya Nidal Guessom itu tadi kayaknya belum dibahas di situ ya, di pembahasan kali ini tadi sempat dibahas belum ya? Kayaknya belum masuk ke situ ya. Jadi saya ingin bertanya terkait pendekatannya beliau, kan ada 3 kalau nggak salah ya, sependek pembacaan saya. Kalau tadi pemateri bilang sependek pembacaan, apalagi saya sangat-sangat pendek pembacaannya. Jadi pendekatan yang pertama itu kan ada kalau nggak salah tentang prinsip tidak bertentangan itu ya, yang tentang prinsip tidak bertentangan. Jadi menurut Nidal itu kan beliau terinspirasi dari Ibnu Rus yang berpendapat agama, filsafat, dan sains itu kan tidak bertentangan, soalnya dari satu sumber ilahi yang sama ya. Nah, sekarang ini kan muncul problem terkait realitas intelektual modern yang teori-teori ilmiah yang secara eksplisit itu tampak bertentangan dengan doktrin agama. Contohnya kayak teori evolusinya Darwin yang bertentangan sama doktrin penciptaan manusia dalam Al-Quran, atau kosmologi Big Bang yang tampak bertentangan dengan tafsir tradisional dalam Al-Quran itu. Dan yang saya tanyakan itu bagaimana menjelaskan adanya ini ketegangan antara pendapatnya tadi Nidal Guessom yang tidak bertentangan dan juga yang secara eksplisit itu bertentangan nyatanya gitu. Bisa ditangkap ya? Ya, terima kasih. Baik, silakan ditanggapi Mbak Sema. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Nabi. Jadi yang kita ketahui sendiri bahwasanya kalau kita misalkan membicarakan tentang ilmu pengetahuan gitu ya,
kita ngomong tentang ilmu pengetahuan, kemudian sains, apalagi teori. Teori kan bukan sesuatu yang mutlak. Itu kenapa banyak kontradiksi antara teks dan juga eh, ilmu pengetahuan itu sendiri. Tetapi ketika kita sebagai peneliti, apalagi peneliti di bidang ilmu Al-Quran dan tafsir, ketika menanggapi ketegangan itu, sehingga kita itu sebagai apa ya, baik-baik dalam cermat dalam mengambil teori mana sih yang benar-benar bisa dikaji dalam teks dan juga mana yang tidak. Seperti saya yang di dalam tesis itu mengambil salah satunya itu The Big Bang Theory dan salah duanya itu ada Modern Evolutionary Synthesis, yang mana dua teori ini itu tidak berpotensi ada ketegangan antara teks dan juga ilmu pengetahuan. Itu makanya masuk ke dalam prinsip non kontradiksinya Needle-Gossom. Jadi yang kita ketahui bahwasanya Charles Darwin itu kan teorinya kan dari kerangka manusia ya kalau nggak salah. Ya, teori Darwinian itu. Flora dan manusia dari satu nenek moyang yang sama gitu. Ya itu. Terima kasih Mbak Leni. Dari satu nenek moyang yang sama itu kan jelas-jelas di dalam Al-Quran itu tidak ada yang menjelaskan terkait bahwasanya manusia dan kera itu ada di titik nenek moyang yang sama. Gitu, nggak ada ayat yang menjelaskan tentang itu. Makanya kenapa itu terjadi kontradiksi antara ilmu pengetahuan dan juga teks. Jadi bagaimana kita sebagai peneliti itu melihat mana sih teori itu benar-benar bisa dipakai dan juga mana yang tidak menimbulkan ketegangan antara Islam dan juga sains, apalagi ketika kita membawa teks wahyu yang benar-benar mutlak. Seperti itu Mas Nafi. Mungkin ada tanggapan? Gimana Mas Nabi? Cukup Mas Jamal, cukup. Oh ya. Jadi for your information Mbak Sema, jadi kami di Bayana itu ada diskusi mingguan tentang buku, dan kebetulan kemarin itu kita sampai pada buku yang membahas tentang Ibnu Rushd. Jadi sangat berkorelasi dengan pembahasan Needle-Gossom tadi ya, ada prinsip tidak ada pertentangan, tidak ada kontradiksi itu. Kalau yang kami baca kemarin di Ibnu Rushd, buku karyanya Pak Aksin Wijaya yang jadi disertasi, itu bahwa Ibnu Rushd itu punya kaidah tidak ada kebenaran yang saling bertentangan. Jadi kalau dalam konteks sains tadi ya, antara kebenaran sains dengan kebenaran Al-Quran atau ayat itu tidak bisa dipertentangkan. Jadi meskipun dua-duanya punya domain sendiri-sendiri, tapi pada akhirnya akan bertemu pada titik kebenaran yang tunggal. Nah ternyata teori dari Ibnu Rushd tadi itu dipersepsi dengan sedemikian rupa oleh Needle-Gossom ya. Beliau juga sangat banyak terpengaruh dengan Ibnu Rushd yang saya baca di tesisnya Mbak Sema tadi. Gimana teman-teman yang lain? Ada lagi yang mau disampaikan atau dari Mbak Sema? Sudah cukup mungkin Kak. Sudah malam juga ya. Sudah 1,5 jam berjalan ya. Saya kira bisa kita cukupkan. Terima kasih kepada Mbak Sema sudah memantik diskusi pada malam hari ini. Ya, anggap saja ini sidang munakosyah kedua gitu Mbak Sema. Saya udah hampir melupakan tesis saya Kak, ini kayak jadi recall lagi ya. Kan Kak menulis, membaca, melupakan gitu. Udah mau melupakan disuruh recall lagi. Waduh. Ya itu boleh dicoba itu buat teman-teman yang mungkin baru selesai tugas akhir. Baca, tulis, lupakan. Refresh. Bener itu. Ya, ini mohon maaf mengganggu Mbak Sema untuk recall sedikit. Ya, terima semoga kasih, bisa Mbak. bermanfaat buat teman-teman semua biar segera. Ya.
Terima kasih Mbak Sema, terima kasih teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu hingga pada akhir sesi diskusi kita pada malam hari ini. Jangan lupa bahwa forum ini insya Allah akan berkelanjutan di bulan-bulan atau pekan ke depan akan ada diskusi lagi. Silakan pantau saja di grup WA Cakrawala gitu. Sebagai moderator mungkin saya ada salah kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan bagi teman-teman semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Mbak Sema. Terima kasih Kak Jamal, Kakak Bayana, terima kasih sudah memberi ruang. Semoga Bayana